Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 42123011078 dan rekan saya. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 42123011083. Oke, jadi di sini kami berasal dari kelas Mekatronika semester 6 C pagi. Jadi kami di sini ingin membuat video simulasi terkait tugas 2 desain sistem mekatronika yaitu membuat sistem water level monitoring. Sini terdapat beberapa mechanical, electrical, dan program yang sudah kami buat. Oke, mungkin apakah sudah terlihat jelas ini desain mekanikalnya, Pak Doil? Sudah, sudah, Oke, sudah. mungkin bisa langsung dijelaskan saja. Oke, kami di sini membuat water leveling yang menggunakan motor atau pompa eh, Devos DB125 220 volt AC. Lalu kami menggunakan tiga buah sensor, yaitu level sensor XKC Y25B. Lalu kami menggunakan solenoid valve untuk mengalirkan air dari tangki atas ke tangki bawah atau untuk mengurasnya. Lalu kami menggunakan panel yang dimana terdapat 5 buah indikator dan 4 buah button, yang dimana button hijau untuk start, button merah untuk stop, button biru untuk reset, button emergency untuk emergency. Indikator ada 5, terdapat 2 warna merah, dua warna hijau, dan 1 warna kuning. Merah pertama itu untuk kondisi off, indikator hijau untuk kondisi on, untuk indikator hijau satu lagi itu untuk kondisi low, indikator kuning untuk medium, indikator merah untuk kondisi high. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Doil atas penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait gambar panel luar dan panel dalam yang sudah dibuat. Sini terdapat panel luar pada gambar sebelah kiri. Jadi isinya itu adalah 5 buah indikator dan 4 buah button seperti yang sudah disebutkan rekan saya sebelumnya, yaitu ada PB Start, PB Stop, Emergency, dan juga untuk PB Reset. Setelah itu ada 5 buah lampu indikator, yaitu indikator off, indikator on, indikator low, indikator medium, dan indikator high. Setelah itu terdapat panel dalam yang sudah dibuat juga, itu ada berisikan power supply 24 volt DC. Setelah itu terdapat 2 MCB, satu fasa dan satu pol. Itu kenapa kami buat dua walaupun sesama MCB satu fasa dan satu pol? Dikarenakan kami ingin memisahkan antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Nanti akan saya jelaskan lebih rincinya. Setelah itu kami menggunakan PLC Mitsubishi FX5U dan relay untuk sebagai kontak NO-nya. Karena kami menggunakan listrik satu fasa, bukan 3 fasa. Jadi kami tidak menggunakan kontaktor dan tor. Setelah itu ini tampilan di pintu panelnya, 5 buah indikator dan 4 buah tombol. Setelah itu kita akan masuk ke rangkaian kontrol dan rangkaian dayanya yang sudah kami buat. Jadi di sini kami menggunakan listrik satu fasa yaitu LN, GND atau ground. Nah, di sini untuk fasanya dia akan masuk. Ini untuk saya akan jelaskan rangkaian daya yang terlebih dahulu. Untuk fasanya itu dia akan masuk ke MCB satu fasa yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu setelah itu keluaran dari MCB satu fasa akan masuk ke COM dari relay tersebut yaitu di kaki 9 dan ini dengan kaki 5 itu hubungannya NO. Jadi ketika eh, koilnya aktif, maka dia akan berubah menjadi NC dan pompa airnya akan aktif. Setelah itu untuk netral dan groundnya itu bisa langsung dimasukkan saja ke dalam pompa air tersebut. Setelah itu terdapat juga MCB satu fasa dan satu pol untuk rangkaian kontrol karena kami ingin memisahkan antara rangkaian daya dan kontrol sehingga jika salah satunya terdapat problem tidak perlu mematikan keduanya. Ini akan masuk ke MCB satu pol lalu keluarannya itu akan masuk ke L L-nya power supply dan L-nya PLC Mitsubishi. Setelah itu untuk neutral dan ground itu sama-sama masuk ke power supply juga dan PLC. Tapi ini langsung ya tanpa melewati MCB apa segala macam lagi. Setelah itu untuk power supply-nya akan mengeluarkan tegangan 24 volt DC, itu ada V plus dan V min. Nah, untuk V plus-nya itu digunakan untuk sebagai sebagai inputan dari semua sensor ini, semua sensor dan semua button ini, dan juga untuk semua output yang ada di sini. Setelah itu, Feminnya akan dimasukkan ke dalam, ini bisa kita lihat ini ada SS sama 0 volt. Kita akan masukkan ke situ. Lalu untuk Feminnya akan juga dimasukkan ke COM yang kita gunakan yaitu COM 0 dan COM 1. Dan untuk V plusnya ya seperti ini tadi yang sudah saya bilang kan, maka akan masuk ke PB start, PB stop, emergency, reset, sensor low, medium, high. Dan itu akan dimasuk satu kakinya lagi itu akan masuk ke kaki inputan PLC-nya. Untuk ketiga sensor ini juga membutuhkan ground dari Femin. Setelah itu ya V plusnya akan masuk ke output-outputan yang sini, relay, 5 buah indikator dan solenoid valve. Setelah itu saya akan menjelaskan rangkaian aktualnya gimana.
dengan menggunakan listrik satu fasa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sini akan masuk ke terminal blok, lalu untuk fasanya akan masuk ke MCB satu fasa untuk rangkaian daya dan akan masuk salah satunya lagi ke MCB satu fasa untuk rangkaian kontrol. Nah, setelah itu keluaran dari MCB satu fasa rangkaian daya akan masuk ke COM kaki 9 ini, kaki 9 relay, yaitu COM-nya relay. Lalu keluarannya itu kaki 5 akan masuk ke dalam terminal blok. Lalu akan masuk langsung ke pop airnya, pop air DeFOS DB125. Untuk netral dan groundnya itu bisa langsung dimasukkan saja ke ini karena dia tetap tidak akan aktif karena masih menunggu NO-nya berubah menjadi NC. Setelah itu keluar dari MCB satu fasa rangkaian kontrol itu masuk ke PSU L-nya, lalu dan juga masuk ke PLC Mitsubishi FX5U. Dan untuk netral dan groundnya itu sama masuk ke power supply dan juga masuk ke PLC Mitsubishi FX5U. Lalu setelah itu keluaran dari power supply itu di jumper dan digunakan untuk semua inputan yang di sini, ketiga sensor dan 4 button. Lalu digunakan juga untuk ke semua outputnya ini. 5 buah indikator, satu relay dan satu solenoid valve. Untuk Femina itu digunakan untuk ketiga sensor ini yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu dimasukkan ke dalam SS dan 0 volt di PLC, lalu digunakan juga untuk untuk memberikan inputan ke COM 0 dan COM 1 karena kita menggunakan COM 0 dan COM 1 sebagai outputannya. Terus ini ya kabel outputnya, output sinyalnya ini juga. Terus mungkin bisa langsung masuk ke oh langsung masuk ke flowchartnya. Di sini ada start. Setelah itu oh ya kita beranggapan bahwa kondisi awalnya itu tangki yang kita pantau itu berada dalam kondisi kosong. Jadi indikator off-nya akan menyala dan indikator low-nya juga akan menyala karena eh, kondisi airnya itu berada di level low. Oh ya, for your information, kami menggunakan tinggi tabungnya itu sekitar 49 cm dan kami meletakkan ketiga sensornya itu mulai di 13 cm, 26 dan 39 cm. Jadi ketika airnya berada di 0 sampai 13 cm, 0 sampai 12 cm, maka itu berada di level low dan ketika 13 sampai 25 cm itu akan berada di level medium dan ketika airnya berada di ketinggian 26 sampai dengan 30 eh, 26 lebih itu maka akan berada di level high. Oke. Setelah itu PB startnya ditekan maka pompa airnya akan aktif dan indikator on-nya bakal aktif karena sebelumnya indikator off ya yang aktif. Setelah itu akan lanjutkan maka proses pengisiannya akan dimulai lalu sensor low-nya akan mendeteksi air. Ketika sensor low mendeteksi air maka indikator low-nya akan mati dan indikator mediumnya bakal aktif. Setelah itu sensor mediumnya akan mendeteksi air dan ketika sensor medium mendeteksi air maka indikator mediumnya akan mati dan indikator high-nya bakal aktif. Setelah itu ada case apakah sensor high mendeteksi air? Jika tidak, maka jika tidak maka nanti akan saya jelaskan prosesnya dan jika iya maka pompa airnya akan mati. Setelah pompa airnya mati, kita bisa menunggu 5 detik terlebih dahulu. Setelah itu solenoid valve-nya akan aktif dan proses pengosongan akan dimulai. Jadi solenoid valve-nya akan aktif dan membuka keran sehingga air yang berada di akuarium atas tadi akan mengembalikan ke air ke tempat akuarium bawah sebagai penampungan atau sebagai stok airnya. Setelah itu sensor high-nya tidak akan mendeteksi air lagi karena volume airnya akan berkurang dan setelah itu sensor mediumnya juga tidak mendeteksi air lagi dan ketika sensor medium tidak mendeteksi air lagi maka indikator high-nya akan mati dan indikator mediumnya bakal aktif. Dan jika sensor low tidak mendeteksi lagi maka indikator medium solenoid valve-nya akan mati dan indikator low-nya akan aktif. Setelah itu ada case apakah proses ingin diulangi lagi? Jika iya, maka pompa air dan indikator on-nya bakal aktif. Jika tidak, jika kita merasa sudah cukup, maka kita tinggal menekan PB stop saja. Setelah PB stop ditekan, maka indikator off-nya akan nyala dan prosesnya akan berhenti. Tadi saya juga ada mention case yang berbeda. Jika sensor high mengalami kerusakan atau sensor lain mengalami kerusakan, kita bisa menekan emergency button. Lalu ketika emergency button ditekan, maka semua sistem akan mati. Kecuali hanya lampu indikatornya saja, indikator low, indikator high, ataupun indikator medium, tergantung kondisi airnya berada di level mana sekarang. Setelah itu indikator on-nya kan bakal mati dan indikator off-nya bakal aktif karena kita menekan emergency button. Setelah itu kita bisa merilis emergency button-nya dan kondisi terakhir itu kan berarti misalnya kalau kita menekan emergency-nya pada kondisi high kan kita menekan tombol emergency-nya maka airnya kan sistem mati dan airnya bakal tetap di kondisi level high gitu. Maka kita perlu menekan PB reset untuk mengembalikan keadaannya ke semulanya. Setelah itu setelah kita menekan PB reset maka solenoid valve-nya akan aktif dan proses pengosongannya akan terjadi. Proses pengosongan ini akan terjadi sampai di titik amannya. Di mana sih titik amannya? Titik amannya itu ketika sensor low tidak mendeteksi lagi. Berarti titik amannya itu berada di sekitar ketinggian 0 sampai dengan 12 cm. Jika terus ini ada pertanyaan, apakah ketinggian air sudah aman? Jika tidak, maka proses proses pengosongan akan terjadi sampai di titik amannya. Dan jika ketinggian airnya sudah aman, maka solenoid valve-nya akan mati sendiri, lalu proses tersebut akan selesai. End atau finish.
Sini saya akan menunjukkan program PLC yang sudah dibuat. Nih, ini saya akan tunjukkan saja untuk menjelaskannya nanti akan saya simulasikan setelah ini. Oke, rasa cukup nih 25. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana program water level kami bekerja. Oke, ini saya rebuild all, terus saya start monitoring. Oke, sebelumnya saya sudah menjelaskan pada flowchart prosesnya pada saat kondisi awal itu tangkinya itu kosong ataupun tidak terisi sama sekali air, maka indikator low-nya akan aktif karena ketinggian airnya berada di sekitar 0 sampai dengan 12 cm. Dan untuk indikator off-nya dia bakal aktif karena ya mesin water level ini belum belum running dan belum on sehingga indikator off-nya akan aktif. Setelah itu kita bisa menekan PB start untuk memulai memompa airnya. Sini kita bisa aktif tekan PB start. Ketika PB start ditekan, maka pompa airnya akan aktif dan proses pengisian akan dimulai. Sehingga ketika proses pengisiannya dimulai, maka volume air pasti akan bertambah. Sehingga sensor low nantinya akan kedeteksi. Dan ketika sensor low terdeteksi, maka indikator low akan mati dan indikator mediumnya akan aktif. Karena dia sudah melewati ketinggian airnya sudah melewati dari 13 cm dan berada pada ketinggian sekitar 13 sampai dengan 25 cm. Dan ketika volumenya bertambah terus, maka sensor medium akan mendeteksi dan indikator mediumnya akan mati dan indikator high-nya akan aktif karena ketinggian airnya sekarang berada di sekitar 26 sampai dengan 26 lebih tinggi daripada 26 cm. Nah, sehingga indikator high-nya akan aktif. Dan ketika sensor high-nya mendeteksi air, maka pompa airnya akan mati dan kita menunggu 5 detik setelah itu solenoid valve-nya akan aktif sehingga proses pengosongan pun akan dimulai. Dan ketika proses pengosongan terjadi, maka volume air pastinya akan turun dan berkurang sehingga sensor high-nya tidak akan kedeteksi lagi dan sensor mediumnya juga tidak akan mendeteksi lagi karena volume airnya akan berkurang dan indikator mediumnya akan aktif karena sensor mediumnya tidak terdeteksi lagi. Dan ketika sensor low-nya tidak mendeteksi air lagi, maka pompa airnya akan aktif, indikator low-nya juga akan aktif dan indikator mediumnya akan mati. Nah, bisa kita lihat pompa airnya aktif, indikator low-nya aktif dan indikator mediumnya mati. Oh iya, saya lupa menunjukkan ini indikator on-nya aktif ya kalau lagi running. Nah, terus dia akan balik melakukan pengisian lagi. Nah, ini sensor low-nya mendeteksi berarti dia udah di indikator medium, level medium. Nah, ketika sensor mediumnya kita mendeteksi air, maka indikator high-nya akan aktif. Nah, di sini saya memiliki button stop yang berfungsi untuk melakukan stop sementara untuk proses apapun itu. Jadi ketika kita menekan PB start-nya, maka dia akan melanjutkan proses terakhirnya. Di sini proses terakhirnya ini pompa air aktif dan indikator high-nya aktif ya. Di sini saya coba tekan PB stop. Ini pompa airnya mati, indikator high-nya masih hidup kan karena airnya masih stay di situ. Dan untuk mengaktifkannya kembali kita perlu menekan PB start kembali. Dan bisa kita lihat sini, nah dia akan melanjutkan proses terakhirnya yaitu pompa air. Ini solenoid valve-nya tidak hidup. Dan setelah itu sensor high-nya dan proses pengisian akan kembali terjadi sampai sensor high-nya terdeteksi, pompa airnya mati, tunggu 5 detik, setelah itu solenoid valve-nya akan aktif. Dan proses pengosongan akan terjadi lagi. Setelah itu misalnya kondisi ini saya ingin melakukan stop, menekan PB stop. Nih, proses pengosongan ya. Nih, pada saat ditekan PB stop-nya maka solenoid valve-nya akan mati dan juga pompa airnya juga bakal mati. Dan uniknya di sini kelebihan program ini dibandingkan yang lain mungkin PB stop-nya bisa digunakan untuk menghentikan sementara saja dan akan melanjutkan proses terakhirnya. Setelah itu kita bisa menekan PB start-nya lagi dan akan melanjutkan proses terakhirnya. Ya, pompa airnya bukan pompa airnya yang aktif karena proses terakhirnya adalah proses pengosongan. Maka solenoid valve-nya yang akan aktif. Setelah itu setelah itu volume air akan berkurang lagi sehingga sensor medium tidak mendeteksi air lagi dan ketika sensor medium tidak mendeteksi air maka indikator mediumnya aktif dan ketika sensor low tidak mendeteksi air maka pompa airnya akan aktif. Setelah itu saya akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana apa yang terjadi kalau emergency ditekan. Nah, di sini emergency ketika ditekan maka akan mematikan semua sistem di sini kecuali lampu indikator airnya ya karena kita butuh tahu airnya berada di mana, level mana sekarang. Pompa airnya mati dan solenoid valve-nya mati. Dan ketika kita lepas emergensinya maka sistemnya tetap mati. Dan pada saat kita misalnya kondisi airnya berada di level high dan kita menekan emergency, maka untuk kita memulainya kembali kan nggak mungkin kita memulainya kembali pada saat kondisi airnya sudah high level. Nah, sehingga untuk lebih amannya
Di sini saya akan menambahkan PB reset yang berfungsi untuk mengembalikan air yang berada di kondisi high level itu akan kembali ke low lagi supaya menjadi lebih aman. Sini PB resetnya bisa ditekan. Nah, proses pengosongan akan terjadi. Ini solid valve-nya aktif, pompa airnya mati kan. Ini indikator high-nya hidup. Dan ini indikator off-nya mati ya, gegara emergency masih tekan, masih dalam bahaya, tidak baik untuk didekati. Setelah itu maka airnya akan berkurang ketika sensor medium tidak mendeteksi dan jika sensor low tidak mendeteksi lagi, maka indikator low-nya akan aktif. Berarti air sudah berada di ketinggian yang aman yang sudah saya jelaskan pada voucher proses tadi. Sehingga kita bisa memulainya kembali dengan cara menekan PB start-nya lagi. Sini bisa kita lihat indikator off-nya masih aktif dan ketika kita tekan PB start, maka pompa airnya akan nyala, indikator low-nya menyala dan akan mengulangi kembali lagi dari awal. Dan ini indikator on-nya akan aktif. Sekian saja video dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.